Di malam yang kelam, cahaya bulan memantul di rel kereta yang sudah lama tidak terpakai. Joko, yang sudah 2 minggu menjalani petualangan ini, merasa ada sesuatu yang aneh setiap kali dia mendekati titik awal rel. Suara gemerisik angin seakan berbisik, memanggilnya kembali. Setelah berhasil menemukan petunjuk yang dia cari, Joko mengumpulkan keberaniannya dan melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Dia teringat cerita dari neneknya tentang kereta hantu yang melintas di rel itu setiap malam Jumat. Banyak yang mengatakan bahwa kereta itu membawa arwah-arwah yang tidak tenang mencari tempat kembali. Ketika Joko sampai di sebuah jembatan tua yang melintasi sungai kecil, dia merasa hawa dingin menyergapnya. Dengan berani, dia melangkah maju, berharap bisa menemukan jawaban. Disinilah dia mendengar suara aneh, suara kereta yang mendekat. Joko berdiri diam, berusaha menangkap sumber suara itu. Tiba-tiba, dari kegelapan, bayangan kereta meluncur cepat. Namun, ketika kereta itu mendekat, Joko melihatnya dengan jelas. Tidak ada cahaya, hanya kereta tua berkarat yang sepertinya tidak pernah digunakan. Di jendela, sosok-sosok samar muncul. Wajah-wajah yang terdistorsi, seolah mereka terperangkap dalam keputusasaan. Joko merasa seakan terhisap oleh tatapan mereka. Dia tidak bisa bergerak, terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Suara gemuruh kereta semakin mendekat, dan saat itu, bayangan-bayangan di dalam kereta mulai mengulurkan tangan mereka, seolah ingin menariknya masuk. "Aku tidak akan pergi," teriak Joko, berusaha melawan rasa takutnya. Namun, di saat itu juga, rel di bawah kakinya bergetar. Dia merasa getaran itu merayap ke seluruh tubuhnya, membuatnya semakin panik. Tiba-tiba, kereta berhenti, dan suara-suara itu mulai mengerang. Joko tersentak dan berlari ke arah hutan, tak peduli arah yang dia tuju. Dia merasa seperti dikejar, meski tidak ada yang terlihat di belakangnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Saat Joko sampai di ujung hutan, dia berhenti sejenak untuk bernapas. Suara kereta yang mengerikan masih menggema di telinganya, membuatnya tak berani menoleh kembali. Dalam pelarian, dia menemukan jalan setapak yang familiar, mengarah ke desa. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, napasnya tersengal-sengal. Dia langsung menceritakan pengalamannya kepada keluarganya, tetapi tidak ada yang percaya. Mereka menganggap dia hanya berhayal, terpengaruh oleh cerita-cerita horor. Namun, di malam hari, ketika Joko terbangun dari tidurnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan-bayangan yang dia lihat di kereta mulai mengisi pikirannya, merayap ke dalam mimpinya. Dia tidak bisa tidur. Setiap suara di luar membuatnya teringat pada kereta hantu itu. Akhirnya, di tengah malam yang mencekam, Joko memutuskan untuk kembali ke rel kereta. Dia merasa harus mengakhiri rasa penasaran yang mengganggunya. Dengan senter di tangan, dia berjalan pelan-pelan, hatinya berdebar kencang.